Kalau kamu mencari produk investasi yang bikin kamu tenang, tidur nyaman, dan jangka waktunya 3 sampai 5 tahun mungkin untuk pendidikan anak, ataupun punya rencana studi S2, S3, ataupun masih banyak hal-hal lain seperti ingin punya simpanan. Nggak juga ya. Nah, kebetulan di video ini juga ada request untuk ngebandingin ini. Kak, izin bertanya dong. Oke, saya berikan izin. Bandingin obligasi ABF, Dana Mas Stabil, dan Manulife unggulan kelas A. Nah, menurut saya ketiga obligasi ini cocok banget. Kenapa tiga? Karena istri. Istri, tiga istri, bukan ya. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, jadi kita langsung saja saya tampilin layar bibitnya di sini. Nah, ini tampilan baru ya. Ini baru update, ada fitur dark mode-nya, mode gelapnya. Udah pakai belum, teman-teman? Oh ya, bagi teman-teman yang bingung nih aplikasi apa, Bibit merupakan aplikasi investasi yang menawarkan berbagai macam produk investasi seperti ada reksadana, SBN Retail yang sekarang lagi live tuh, ada ST011T2 sama dengan ST011T4. Nah, ada dua ya. Ataupun obligasi FR dan saham. Nah, kalau teman-teman mau download aja, install di Play Store ataupun App Store. Tapi jangan lupa ini ada kode referralnya biar dapat cashback 25.000. Lanjut ya. Biasanya ada yang nanya ini portofolio saya gimana? Portofolio saya baik-baik saja. Sekarang kan nggak terlalu agresif lagi karena dananya cuma standby ya, teman-teman. Jadi ketika ada saham yang menarik langsung cair karena ini pencairan instan. Cair dan langsung beli sahamnya seperti itu. Seperti Bahana Liquid Syariah kelas G, Manulife Dana Kas Syariah. Ini Manulife Dana Kas Syariah ini merupakan cashback yang teman-teman gunakan. Terima kasih banyak yang sudah pakai kode referral saya ya. Dan BNI AM Dana Lancar Syariah. Nah, ini saya juga ada melakukan pembelian lagi ya. 500.000 untuk standby kan lagi. Jadi tiap bulan tetap ada porsinya buat standby. Seperti itu ya teman-teman ya. Daripada taruh di RDN mungkin gak ada bunga, mendingan taruh di RDPU kan. Jadi masih ada bunga berjalan. Lanjut lagi. Nah, kemarin di video-video yang lalu sempat nih obligasi FR saya bikin gemetaran karena minusnya dalam. Orang bilang, loh kok udah beli surat pemerintah, surat utang pemerintah masih rugi. Ini gimana ceritanya? Nah, inilah di sini nih kuncinya adalah sabar. Tuh teman-teman lihat sendiri. Sekarang minusnya sudah makin tipis. Hanya 3,14% atau minus Rp165.000. Sedangkan kupon harian berjalannya sudah 163.948, 164.000 ya kurang lebih ya. Hanya beda 1.000 doang. Nah, masih rugi 1.000. Stop dulu. Saya udah menerima kupon sebelumnya. Tuh lihat riwayatnya 16 Juni 2023 saya sudah menerima kupon 176.000. Jadi secara kasarannya saya sudah cuan kisaran bener sekali 175.000. Tipsnya gimana? Nah, sekalian saya kasih tips juga ya teman-teman yang nanti kita bandingin 3 reksadana obligasinya bentar aja. Jadi difokus aja ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman lihat ini seperti FR0097, ini contohnya teman-teman ya, yang punya dana nganggur ya, masih dingin, uang dingin ya katanya ya, dipegang mungkin minus 5 derajat Celcius, teman-teman bisa lihat ini. Nah, untuk harga beli FR0097 ini tertingginya ini 1 tahunnya nih di 108.8. Nah, terendahnya ini 98,95. Gampang banget teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman lihat harganya yang di kisaran seperti ini teman-teman nih ya, di kisaran seperti 103, 102 ataupun harganya 100% ya untuk FR0097, teman-teman udah bisa cicil beli, langsung saja disikat. Tapi ingat disimpan karena yakin mah dia bakal naik lagi ya. Saya sempat terlalu maruk mau beli di bawah 100, akhirnya gak dapet dan kagak jadi, buntut-buntutnya lari ke LDPU. Tips lainnya adalah melihat yieldnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yield tertingginya itu 7,22%. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat yieldnya sudah di angka 7%, langsung saja dicicil beli teman-teman. Nah, itu udah kemungkinan besar teman-teman akan mendapat keuntungan bila teman-teman hold dalam jangka waktu tertentu. Ya, panjang sedikit maksudnya. Ini tips untuk obligasi FR. Saya sudah buktikan sendiri. Cuan ya, cuan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita tadi ngomongin reksadana obligasi yang rentan waktunya 3-5 tahun. Coba tulis di komentar. Kemarin ada sempat tanya yang mau buat dana pendidikan anak. Semoga dia ada nonton video ini. Karena ini cocok buat dia, oke?
Lanjut ya, kita di kaca pembesar nih. Jadi ada 3 reksadana obligasi yang bakal kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat di ABF. Ini ada dana mas stabil ya, yang agak lebih di bawah dulu ya. Boleh, boleh. Dana mas stabil ini sangat menarik. Kenapa menarik? Banyak yang lirik. Ya otomatis. Karena returnnya itu tetap stabil naik. Dikala Sukor Stable Fund yang merupakan salah satu favorit saya mengalami penurunan, dana mas stabil masih tetap mengalami kenaikan, sehingga agak membuat saya sedih, kok lu bisa kalah dengan dana mas stabil seperti itu. Returnnya secara konsisten ya, saya tekan ke all ya, nggak pernah longsor, nggak pernah turun ataupun memprosotan ya. Teman-teman bisa lihat di SSF nanti, Sukor Stable Fund dia mengalami penurunan walaupun katanya stabil, rupanya nggak stabil juga. Nah sekarang di dana mas stabil ini returnnya tetap stabil naik ke atas. Nah di sini satu persatunya itu saya hanya ingin melihat top holdingsnya teman-teman, karena nanti bandinginnya kita pakai fitur bibit lebih gampang untuk ngebandingin. Jadi teman-teman bisa milih kira-kira reksadana obligasi mana yang cocok buat teman-teman. Kenapa kita harus lihat top holdingsnya? Ibarat kata teman-teman beli nasi kuning, teman-teman tentu mau tahu dong selain nasi kuning isinya apa aja ya. Mungkin dia ada paha, ayam goreng, ayam bakar, tapi teman-teman nggak suka kalau pahanya paha kiri, maunya paha kanan mungkin ya. Begitu pula di reksadana obligasi. Jadi kita juga harus lihat isinya apa aja. Nah di dana mas stabil ini teman-teman bisa lihat alokasi asetnya itu ada di obligasi pemerintah dan korporasi ya, karena ini akan berdampak ke depannya apabila ada terjadi sesuatu mengenai suku bunga ataupun hal lainnya, ini akan berdampak. Teman-teman lihat top holdingsnya, secara kinerja selalu stabil. Jadi sampai saat ini ketika video ini dibikin, ini masih aman-aman saja untuk dana mas stabil, obligasi pemerintah dan korporasi dicatat. Karena 2 reksadana obligasi lainnya teman-teman, kalau nggak saya salah lihat ya, itu dua-duanya mainnya di obligasi pemerintah. Kita cek bersama ya. Nah kalau untuk Manulife obligasi unggulan kelas A, kita scroll agak ke bawah tuh, benar kan? Indo GB semua ya. Dan di sini juga ada tulis, oh sorry, saya agak sedikit keliru. Rupanya Manulife obligasi unggulan kelas A juga ada obligasi korporasi dengan persentase 41,57%. Lumayan tinggi ya, setengahnya. Berarti dana mas stabil, Manulife obligasi unggulan kelas A itu adalah campuran obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Bagaimana dengan yang satu lagi? Itu adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Nah, untuk ABF ini barulah isinya semua merupakan obligasi pemerintah. Jadi duanya tuh campuran obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Sedangkan kalau ABF ini murni semuanya pemerintah sampai video ini dibikin. Nanti ada otak-atik gak? Saya rasa kagak. Masuk ke yang lebih dalamnya lagi, karena makin dalam makin nikmat. Maka kita akan bandingkan ya teman-teman ya. Mana ini ya fiturnya bandingkan. Kita bandingkan satu persatu reksadana obligasinya. Jujur nih fiturnya banyak banget teman-teman. Boleh banget pakai fitur ini untuk membandingkan reksadana yang ingin teman-teman bandingkan. Kenapa? Karena ini juga akan membantu teman-teman untuk, oh saya lebih cocok dengan reksadana obligasi yang ini. Oh saya lebih cocok dengan yang ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jika dilihat dari performa 1 tahunnya, ABF ini sungguh sangat cemerlang karena plusnya 8% dibandingkan kedua reksadana obligasi yang rupanya returnnya hanya 4%-an dan 5%-an. Kalau sekilas lihat kayak gini, wah saya tertarik nih dengan ABF. Tapi ini belum selesai semua teman-teman. Kan reksadana obligasi kita tujuannya itu agak panjang, 3-5 tahun. Maka kita coba lihat di angka 3 tahunnya. Ini teman-teman bisa lihat di total returnnya 15,88, 13,67, dan 17,95. Apabila di CAGR kan, CAGR itu rata-rata return jadi per tahun ya teman-teman ya. Jadi CAGR 3 tahun itu per tahun dalam 3 tahun itu rata-ratanya itu kalau di ABF itu 5%, Manulife itu 4%-an, sedangkan dana mas stabil sudah 5,66%. Di sini teman-teman sudah melihat kan perbedaannya. Jika teman-teman melihat hanya 1 tahunnya saja, ABF tentu is the best. Tapi kalau teman-teman udah narik lebih panjang 3 tahun, itu ada dana mas stabil. Karena reksadana ABF ataupun Manulife itu pergerakannya naik turun seperti itu teman-teman.
Ya, lanjut lagi bagaimana dengan 5 tahunnya. Sedangkan untuk 5 tahunnya, ketiganya performanya menurut saya sama baiknya. Karena ada di CAGR kisaran untuk ABF itu 8%, untuk Manulife itu 7%, dan dana mas stabil di 6%. Setelah tahu returnnya teman-teman, kita kan lihat, yang menarik ABF nih, kepingin beli yang ABF, tapi tidak. Itu dulu teman-teman, stop, dan kita harus sesuaikan lagi karena menurut komen yang masuk kemarin, saya lupa, mohon maaf, saya juga lupa narik untuk masukin ke video ini. Saya harap dia nonton. Kalau nonton tulis ya komen, udah Yung saya udah nonton. Nah seperti itu ya. Setiap orang punya budgetnya masing-masing, benar toh? Nah kalau benar ya, oh ya sebelum lebih lanjut kita lihat AUM-nya bersama ya teman-teman ya. Untuk ketiga reksadana obligasi ini, khusus Manulife ini AUM-nya belakangan ini nanjak agak tinggi, berarti makin banyak dana yang masuk ke Manulife ini. Semakin banyak orang yang lirik karena menarik. Lanjut lagi teman-teman ya. Nah di sini ya, kalau untuk expense rasionya ya saya nggak terlalu melihat karena kalau untuk return di aplikasi Bibit itu sudah net ya, udah dikurangi dengan expense ratio. Total AUM semua main triliunan, gila banget. Kalau beli bakso pakai duit triliunan, bingung baksonya berapa biji. Dipimpin oleh dana mas stabil 17,32 T. Kenapa? Nih saya lihat ya. Nah, kalau untuk minimum pembeliannya di ABF itu minimum pembeliannya 1 juta. Di Manulife itu 10.000, sedangkan di dana mas stabil 10 juta. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini juga menjadi faktor ya yang mempengaruhi. Contoh seperti komen yang sebelumnya, katakanlah si Kak apa ya? Dia kan punya planning budget 500.000 untuk dana pendidikan anak 3 sampai 5 tahun ke depan. Otomatis dia hanya bisa memilih Manulife obligasi unggulan kelas A karena minimal pembeliannya 10.000. Di dana mas stabil 10 juta dan di ABF itu 1 juta. Jadi ingat teman-teman, semua kembali lagi ke teman-teman. Sesuaikan dengan porsi masing-masing. Jangan maksa. Oh 500.000 lagi bisa nih beli ABF yang returnnya 8%an. Mau ABF 500.000 kurang apa ya? Kurang dari jatah makan deh. Jadi sehari makan 2 kali aja. Ataupun dari jatah skincare. Jadi gak perlu pakai skincare, pakai tepung aja kan sama kan ya. Kagak kayak gitu. Investasi seharusnya merupakan tahapan terakhir. Artinya kebutuhan pokok udah selesai ya. Adanya asuransi yang menjaga kita dan barulah kalau ada dana lebih baru investasi. Jadi kalau memang 500.000 budgetnya, pilihlah Manulife. Nggak jelek-jelek amat kok, returnnya nggak beda jauh juga. Oke. Nah tambahan satu lagi di dana mas stabil teman-teman perlu catat karena setahu saya nggak ada tempe. Benar sekali, dia ada exit lot. Jadi kalau teman-teman beli dana mas stabil, memang sih tujuannya menengah sampai panjang, tapi kagak tahu juga. Apabila teman-teman melakukan penjualan kurang dari 3 bulan, maka ada exit lot sebesar 0,5%. Artinya teman-teman kena fee. Kata lainnya seperti itu, penalti, denda, dan sebagainya. Terserah deh, yang ini namanya exit lot. 0,5%. Apabila di atas 3 bulan udah free, nggak apa-apa. Jadi begitulah 3 reksadana obligasi. Kamu suka yang mana? Coba tulis di komentar. Nah, jadi begitulah menurut saya mengenai ketiga reksadana obligasi yang kita baru bahas bersama di video ini. Semoga membantu Kak siapa tadi yang request dan Kak yang punya budget 500.000 3 sampai 5 tahun dan teman-teman lainnya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, bingung ataupun request, tulis saja di komentar sepanjang mungkin. Dan bagi teman-teman, oh 10.000 sudah bisa mulai investasi, kok murah sekali, langsung saja download aplikasi Bibit di Play Store ataupun App Store dan jangan lupa kode referralnya di atas sini. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ketinggalan video seru yang kemarin, ya ada di sini, tenang saja, gak bakal saya hapus. Teman-teman boleh nonton dan jangan lupa subscribe saya di sini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.